Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Sukma Dewi di pelajaran ilmu sosiologi. Nah, saat ini kita masuk di semester genap untuk kelas 12. Dan materi yang akan disampaikan ini terkait dengan modul strategi pemberdayaan komunitas lokal. Nah, strategi pemberdayaan komunitas lokal dalam menghadapi dampak globalisasi dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu dengan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, budaya, dan teknologi. Meskipun banyak manfaat globalisasi yang juga menimbulkan tantangan, terutama bagi komunitas lokal yang merasa terpinggirkan atau terancam oleh nilai tradisi mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas lokal dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting untuk menjaga identitas budaya. Nah, selain itu juga kita mampu memperkuat ketahanan, menjaga identitas budaya, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, dan memastikan bahwa masyarakat tetap dapat berkembang di tengah arus globalisasi yang sedang kita hadapi di masa sekarang. Nah, strategi pemberdayaan komunitas lokal ini menghadapi dampak globalisasi ini tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, di antara lain yaitu pendidikan dan pelatihan berbasis kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi dengan potensi lokal yang ada, pelestarian dan penghargaan terhadap kearifan lokal, meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan, serta mempromosikan pariwisata yang ada di daerah lokal dan penguatan organisasi masyarakat lokal. Maksud dari strategi globalisasi dengan pendidikan atau pelatihan berbasis kearifan lokal ini, kita bisa diadakannya pendidikan multikultural, yaitu yang dimana tidak hanya mengajarkan pengetahuan modern, tetapi juga memperkenalkan atau melestarikan adat budaya yang ada di daerah masing-masing, dan ini termasuk dengan pengajaran bahasa daerah, sejarah budaya, seni tradisional, ataupun sistem pemerintahan atau sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pengembangan ini untuk mengintegrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan formal sehingga generasi muda dapat menghargai dan melanjutkan tradisi mereka meskipun terpapar oleh budaya global yang sedang terjadi saat ini. Kedua, pemberdayaan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Nah, kita mampu atau kita dapat mengembangkan ini produk-produk lokal dengan mendorong komunitas untuk mengembangkan produk lokal yang berbasis pada keunggulan daerah. Nah, produk ini dapat dipasarkan secara baik di tingkat nasional ataupun internasional dengan memberikan pendapatan tambahan bagi komunitas lokal. Selain itu, kita kan adanya teknologi dan promosi pemasaran, ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial, ini kita bisa membangun atau sarana pemasaran untuk tempat-tempat kerajinan lokal ataupun destinasi wisata yang berbasis budaya di daerah kita. Nah, selain itu kita juga bisa bekerja sama dengan pihak luar ataupun pihak swasta untuk mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini bisa mencakup dukungan dalam hal pembiayaan, pelatihan, ataupun untuk pemasaran. Yang ketiga, ini ada pelestarian dan penghargaan kearifan lokal. Nah, untuk pelestariannya, kita bisa mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lokal, baik dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan melestarikan berbagai bentuk budaya lokal seperti cerita rakyat, tarian, musik, ataupun ritual adat lainnya. Dan kita bisa memanfaatkan alam secara berkelanjutan
misalnya sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan, dan atau pemanfaatan tanaman obat yang diwariskan secara turun-temurun, serta kita bisa melibatkan pemuda dalam melestarikan kearifan lokal setempat. Dengan begitu, generasi muda lebih sering kali lebih rentan terpengaruh oleh budaya global, sehingga perlu adanya program khusus untuk menarik minat mereka terhadap budaya lokal. Karena di zaman sekarang ini, budaya modern ini jauh lebih cepat dan dibandingkan dengan kebudayaan lokal atau kebudayaan yang sudah turun-temurun. Nah, yang keempat, ini meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan. Dengan melalui partisipasi aktif, kita memberikan ruang bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan yang mempengaruhi mereka, baik itu dalam hal pembangunan ekonomi, pendidikan, ataupun kebijakan sosial. Hal ini akan membuat masyarakat merasa dihargai dan diberdayakan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Selain itu, kita membangun forum komunikasi atau wadah komunitas untuk berdiskusi tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi globalisasi modern. Nah, di forum ini atau di wadah komunitas ini kita bisa saling berbagi informasi, saling mendukung, serta merumuskan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita masing-masing dengan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, yang kelima ini promosi pariwisata berbasis kearifan lokal, yang dimana pariwisata budaya kita bisa berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai lokal. Nah, pariwisata ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Selain itu, kita bisa membangun infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan mengembangkan infrastruktur, kita bisa membangun tempat-tempat wisata dengan kearifan lokal seperti rumah adat ataupun kegiatan wisata yang lainnya yang ada di masyarakat lokal secara langsung. Untuk strategi globalisasi selanjutnya itu tentang penguatan organisasi masyarakat lokal. Karena dengan membangun kelembagaan lokal ini dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam, pendidikan ataupun ekonomi dengan lebih efektif dalam merespon tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, serta kita bisa berkolaborasi dengan LSM ataupun pemerintah setempat agar pemberdayaan komunitas ataupun pelestarian budaya lokal ini dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan ekonomi di masyarakat setempat. Dan selain itu kita melakukan kebijakan yang dapat mendukung pembangunan yang berbasis dengan kearifan lokal. Kesimpulan untuk materi ini yaitu strategi pemberdayaan komunitas lokal dalam menghadapi dampak globalisasi dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, melibatkan berbagai aspek mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, dengan pendekatan yang holistik ini, komunitas lokal ini tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisional mereka yang sudah ada sejak dahulu secara turun-temurun. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama. Untuk semua para WB, jangan lupa tugas penilaiannya dikerjakan, isi jawabannya dengan tepat, baca soalnya dengan seksama. Semoga mendapatkan nilai yang baik dan dimudahkan dalam pengerjaannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.